Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pada hari yang berbahagia ini, semoga kita diberikan selalu oleh Allah nikmat dan kesehatan, dan tak lupa pula kita selalu memuji pada Allah SWT, syukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan terang benderang. Baiklah, mungkin hari ini adalah hari mana kita ingin belajar tahsinul kitabah itu ya dia. Saya buat live langsung, mungkin ingin mempraktekkan apa-apa yang ada pada saya. Bagi teman-teman yang belum hadir ataupun yang sudah mendaftar tapi belum ini, kita tunggu sebentar. Kita akan mulai dalam waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Ini sedikit saja, mungkin ada peralatan atau apa. Ini buku panduannya. Buku panduan yang kita gunakan adalah At-Tariqatul Hamidiyah fi Tahsinil Kitabah. Yang ditulis oleh guru kami yaitu Syekh Bilal Ahmidi pada 5 Ramadan bulan April di Amerika, di Cayton. Ini ditulisnya tahun 2012, memang sudah lama, dan pembahasannya pun mudah insyaallah. Kalau yang ingin mengikuti dia akan mudah. Ada yang pertama di sini, mungkin kita kenalin dulu. Ini ada huruf dasar yaitu dal, ra, waw. Ini bukunya, buku panduannya, ba, fa, nun. Ya, dari huruf dulu. Nanti kita akan mulai dengan yang lebih daripada ini. Setelah kita tahap penulisan ini bentuknya, kita akan tulis di buku, ya, di buku. Bukunya itu banyak jenis, ya. Ini salah satunya. Ini buku saya. Ada buku peta-petak, ada juga buku yang mungkin standar, ya. Ada buku standar, buku biasa juga boleh. Ya, cara kita ingin bisa menulis harus ada buku dan pulpen. Dan bukunya untuk sebagai buku, boleh 2 buku, boleh 1 buku, tidak masalah. Kalau ini ada buku khususnya, buku Tahsinul Kitabah ini ada buku khusus yaitu Tahsin Al-Kitabatul Intidiyah li Khatil Arabi. Ini buku khususnya. Ini dia sudah ada kotak-kotaknya. Jadi kita kalau dengan buku panduan seperti ini akan lebih mudah, ya. Akan lebih mudah dalam belajar. Contohnya ini sudah ada. Nah, ini tarikan waw bagaimana, ya kan?
Ini contoh. Jadi buku biasa juga boleh. Atau kita tidak ingin menggunakan buku ini, kita menggunakan kertas HVS juga boleh. Kita gunakan kertas HVS, jangan lupa digaris ya. Jangan lupa digaris biasa saja. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, tidak masalah. Kita beri garis seperti ini ya. Kita tulis, nah, misalnya huruf dal, ro, wow. Ini peralatan yang dibutuhkan: kertas, buku, pulpen, dan ya kalau penghapus ataupun yang lainnya mungkin tidak, karena ini namanya tahsinul kitabah, yaitu membaguskan, merapikan huruf Arab dengan kaidah yang benar dan baik sehingga mudah dibaca dan rapi, indah kita melihatnya, ya kan? Seperti itu. Tahap selanjutnya setelah ini kita ada namanya Al-Quran tulis ya. Al-Quran tulis ini Al-Quran tulis. Ya. Ini Al-Quran tulis. Ini memang ditulis. Kita tulis di dalamnya. Ya, kita tulis di sini. Ini sudah ada apa namanya? Hurufnya kita ikutin aja seperti ini. Ya, ini Quran tulis, nanti bisa dihapus. Sambil kita bisa menghafal, kita juga menulis. Bagi para penghafal mungkin ini salah satu metode yang sangat mudah, insya Allah. Tapi ini bukan untuk dijual beli, cuman sebagai saya ingin menulis mushaf. Saya punya niat yang kuat, yaitu ingin menulis mushaf. Insya Allah, doanya teman-teman. Ini sambil kita menunggu teman yang hadir, yang ingin belajar, boleh. Ini tahap selanjutnya. Kita akan mengirim materi dan juga kebutuhan dalam Itiadiah ini. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, boleh nanti bertanya di grup ataupun di chattingan. Kita akan mulai ini sambil menunggu teman lain. Al-Quran bi khatil yadin itu artinya Al-Quran ditulis dengan tangan ya. Jadi kadang
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai penjelasannya tahsinul kitabah. Mungkin teman-teman sudah menyiapkan buku biasa ya, ataupun kertas HVS juga boleh. Nanti saya akan menggunakan atau menjelaskan di kertas HVS dan juga buku yang sudah bergaris-garis ya. Sesuai dengan materi, yaitu kita akan membahas tentang tahap pertama, yaitu tentang bagaimana menulis huruf dal, waw, ra dan waw ya. Menulis dal, ra dan waw ya. Dal, ra, waw. Kita perhatikan pada materinya di buku panduan ini itu sudah diberikan tanda bagaimana cara kita menulis ya. Bagaimana cara kita menulis. Oh, maaf. Ya. Huruf dal yang pertama, huruf dal. Nanti kita akan berbincang-bincang kenapa harus dimulai dengan huruf dal, ra sama waw, kenapa tidak dimulai dengan huruf alif, ba, ta, jim, da. Tapi kita mulai dari huruf dal. Yang pertama adalah huruf dal. Konsepnya adalah huruf dal ini arah tarikannya itu sejajar dengan jarum jam, perjalanan jarum jam, searah jarum jam. Jadi dia jam itu berjalannya ke sini. Seperti ini. Arah ke sini. Ini huruf dal. Tarikannya adalah ketika kita melihat di garis ya, kita tarik dari atas seperti ini, kena garis. Melengkung. Setelah melengkung dari pas dengan garisnya kita tarik lurus naik ke atas. Ya, 1, 2. Ini huruf dal, sangat mudah. Insya Allah sangat mudah. Searah jarum jam. Nah, kita harus melatih. Nah, melatih huruf dal itu. 1, di garis 2, lurus naik ke atas. 1, di garis lurus naik ke atas. Ada sedikit lengkungan di atasnya. Ya, 1, 2. Pelan-pelan saja. Ya.
Ini tarikan huruf dal pada kertas HVS. Bagaimana dengan kertas yang bergaris? Misalnya, pada kertas bergaris kita sudah ada kotak-kotaknya. Ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Nah, kita mengambil dari 2 kotak. Dari 2 kotak ini, yang garis kedua ke arahnya seperti ini, 1. Pas di garis ini kita tarik lurus naik ke atas. Ya. Karena sudah ada bentuk kotak seperti ini, kita memberi jarak agar lebih rapi. 1 2 1 2 1 2 1 2. Garis buku kotak-kotak ini akan lebih mudah kita menulisnya karena kita sudah ada buku panduan, sudah ada garis-garisnya, jadi tidak akan rumit dalam menulis. Nah, karena huruf dal ini masih sangat besar, kita boleh kecilkan. Kita kecilkan dia. Untuk 1 kotak, tarikannya sama. Huruf dal itu kita tarik 1 arah ke kanan jalannya, terus lurus. Atau kita kasih garis merah juga boleh. 1 2. Ya. Bagaimana kita ingin mengecilkan dia? Kita beri kecil, maka kita harus sering latihan. Ini kotak yang digunakan 4 kotak, 4 garis. Kita gunakan 2 garis. 1 2. Kalau kita gunakan 1 garis, 1 kotak ini, pas di atas garisnya 1 2 1 2 1 2 1. Dilakukan sepanjang dengan ujung kertas. Pelan-pelan, ya, insyaallah pelan-pelan. Ini huruf dal. Bagi teman-teman, ini harus ditulis dengan yang sangat banyak sekali harus ditulis. Contohnya itu saya melatih dulu itu sampai dengan 3 baris. Ya, ini. Kenapa harus ditulis 3 baris? Nanti akan dikoreksi oleh guru dan juga pembimbingnya mana huruf-huruf yang bagus misalnya. Selain itu saya juga banyak latihan. Selain daripada ini banyak ada kertas latihan. Saya buat khusus kertas latihan saya itu banyak. Saya coret-coret kertasnya. Di sini saya coret-coret misalnya. Dal seperti ini. Nanti banyak deh, ada kertas yang perlu kita coret-coret. Baru kita menulisnya di kertas yang rapi agar tulisan kita itu kelihatan yang mana yang bagus, yang mana tidak bagus, insyaallah. Ini huruf dal, penjelasan huruf dal insyaallah selesai. Ya. Teman-teman harus menulisnya minimal 2 baris, 3 baris. Dari awal sampai ke akhir kertasnya, ya. Dal sampai kita tulis sampai habis. Oke, kita masuk tahap kedua, yaitu dengan huruf ro. Ya, kita masuk dengan huruf ro. Nah, pada buku panduan sudah tandanya itu adalah 1 seperti ini, huruf ro. Ini
gerakannya sama seperti gerakan huruf dal. Masih sejajar atau searah jarum jam. Ya. Jarum jam searah dia, jalannya ke sini jarum jam. Ya. Jadi ra itu juga sama, searah jarum jam. Satu. Nah, tepat di ujung garis, di garis ini kita beri kakinya yaitu 1 2. Ya. 1 2 3. Jadi ada 3 tarikan huruf ra ini, ada 3 tarikan. Yang pertama 1 seperti huruf dal, lurus miring, lurus. Ya, saya memberikan cara yaitu di sini lurus. Lurus. Setelah lurus kita naikkan sedikit seperti ini. 1 2 3. 3 gerakan. Kalau kita melatihnya dengan menyambungnya 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ya. Gerakannya hampir sama, ya kan? Hampir sama dengan dal atau ya hampir sama dengan dal. Kalau kita menulis di buku yang berkotak-kotak, ya. Nah, ini buku ya. Kalau kita sudah melihat buku panduannya, berarti kita ingin menulis dal. Oh, ro. Sekarang kita ingin menulis ro. Yang pertama dal, yang kedua ro. Jadi tarikannya hampir sama dengan ro. 1 ke garis, lurus. Setelah itu ujungnya kita naikkan, ya, lurus. Ujungnya kita naikkan sedikit, ya. Nah, ini panduannya. Kalau di kertas di buku ini lebih enak. Kita pakai 2 kotak. 1. Turunnya lurus 2 kotak juga. Baru kita naik. Ya. Kita beri selang biar lebih bagus. 1 ke garis, lurus, terus naik ujung. 1 ke garis, naik ujung. 1 ke garis, naik ujung. 1 ke garis, naik ujung. Ya. Ini menggunakan 2 kotak. Kalau 1 kotak bagaimana? 1 ke garis, 1 kotak juga. 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 Sama. Ya. Nah, tarikan gerakannya sama. 1 2 3. Ya. Selamat mencoba dikerjakan. Ini yang kedua. 2 baris sampai ke ujung, ya. Oke. Kita akan masuk pada tahap yang penulisan huruf yang ketiga, yaitu huruf waw. Nah, pada tulisan waw, huruf waw, itu dia ada kepala, ya. Ada kepala bulat, ada kakinya, ya. Kita beri garis, ya.
Wow ada kepala bulat. Ini tarikannya masih searah jam-jam juga. Wow bulat 1 2 3 4. Nah, kalau kita kembali ke awal, kita sudah menulis dal. Seperti ini dal, ya kan? Kalau kita sambung maka dia akan bentuk seperti segitiga. Ya, akan bentuk seperti segitiga. Ya kan? Ini dal yang di awalnya huruf dal, kita sambung dia naik ke atas jadi seperti ini. Kita sudah belajar waw, lurus, naik. Ya. Maka huruf dasar yaitu dal dan ro harus banyak latihan agar mudah dalam membuat huruf waw, ya. Agar mudah kita dalam mengerjakan huruf waw. Nah, makanya dal sama ro itu harus banyak-banyak menulis. Nah, yang pertama kepala waw yaitu kita biasa pernah mendengar atau pernah bahkan di ilmu matematika. Ini namanya segitiga. Cara membuat segitiganya yaitu dari bawah, dari sebelah sini naik ke sini. 1 2 3. Bentuk segitiga. Segitiga ini kita beri dia sedikit kelembutan pada sisinya. 1 2 3 seperti ini, ya kan? Setelah kita beri dia lembut pada sisinya akan terbentuk segitiga yang lembut. Nah, kakinya adalah huruf daripada huruf ro ini. 1 2. Nah, wow ini lebih mudah dia kalau kita sudah bagus dalam membuat kepala yaitu bulatan wow-nya sendiri. Seperti ini. Lurus, naik. Perhatiin lurus. Ya, baru kita naik. Nah, bagi teman-teman ya, kalau memiliki buku bergaris ini akan lebih mudah ya. Buku bergaris ini akan lebih mudah ya. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit yaitu bagaimana menulis wow. Kepalanya dulu bulat atau seperti segitiga ya, segitiga. Kita beri kakinya lurus. Terus kita naik. Ya, kita naikkan agak lentur. 1 2 3 lurus, naik. Kita buat 2 kolom, 2 kotak ini. 1 2 lurus, naik. 2 kotak juga di bawahnya. Ya. Seperti ini. Kalau satu kotak, satu kolom, ya. Jadi banyak membuat latihan. Alhamdulillah kita sudah mempelajari atau menulis 3 huruf yaitu huruf dal, ro, waw. Nah,
ini segera dituliskan di buku masing-masing 2 atau 3 baris sampai akhir. Nanti kita akan koreksian 30 menit ke depan. Ini sedikit penjelasan tentang I'tiadiyah dalam penulisan kitabah yang baik dan benar. Semoga bermanfaat dulu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung boleh nanti langsung ke menyapa kami di chat di komentar. Sekian dulu kami dari Sekolah Kaligrafi. Di bidang Quran saya mohon maaf. Yang namanya juga manusia banyak kekurangan pastinya dan kelemahan. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Walaupun sederhana, semoga ada manfaatnya. Baik, saya live dulu, saya tutup dulu. Nanti insyaallah kita akan bertemu lagi minggu depan, Sabtu dan Minggu, di jadwal yang sama yaitu jam 10 pagi. Terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.